Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha sudural mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan dan sama-sama kita muliakan Kepala Yayasan Lentera Ilmu Mandiri, yaitu Kiai Haji Suhendi Zakaria. Kalau saya nyebutnya lebih akrab Kang Hendi saja. Yang saya muliakan dan sama-sama kita muliakan Kepala Sekolah MTS Lentera Ilmu Mandiri Ibu Ade Fahimah, Kepala Sekolah SDIT Bang Izul, dan yang saya muliakan dan sama-sama kita muliakan pengawas dari Kemenag, yaitu Ustadz Hasanuddin SPDI. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Para perangkat desa, para staf pengajar, wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, yang mudah-mudahan kita semua langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan tidak terasa tahun kemarin saya hadir di dalam, sekarang alhamdulillah sudah di luar ini. Ya, tidak terasa sudah 1 tahun ini. Dan mohon maaf kalau saya agak terlambat Kang Haji, karena memang saya di seberang sana dulu. Mohon maaf bagi-bagi waktu. Ini kalau kata Kiai udah amplopnya udah banyak ini. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini adalah hari kenaikan kelas atau pelepasan siswa-siswa kita, siswa-siswi kita, yang memang itu acara tahunan, dan yang seperti Bapak dari Kemenag tadi bilang, ini hal yang luar biasa. Ini penampilan anak seperti ini luar biasa. Bu Ade, penampilan seperti ini, jangankan anak kita bacaannya bener, anak kita bacaannya salah pun udah girang banget orang tua mah ketika ditampilkan seperti ini. Ya, karena jujur lagi waktu saya kecil pada zaman sekolah mah jarang acara seperti ini. Jangankan mikirin buat acara seperti ini, buat makan juga susah ibu bapak. Maka ketika diadakan seperti ini, acara seperti ini, ibu bapak hadir menyaksikan bagaimana kemampuan anak kita. Sekarang di Pulau Murub, secara umum Sukawijaya, Pulau Murub khususnya, sudah banyak sekolah-sekolah yang memang kita ini satu kampung, tapi dari PAUD sampai SLTA ada, artinya komplit. Makanya saya sebut kampung Pulau Murub adalah kampung pelajar. Iya, makin banyak pendidikan, makin banyak sekolahan, makin diuntungkan kita. Ketika makin banyak sekolahan, kita pilihan kita kemana? Terserah, yang penting sekolah. Yang tidak benar itu yang tidak sekolah. Iya, mau di Lentera Ilmu, mau di Al-Hidayah, Umar bin Khattab, silahkan. Kita berpacu, bukan saingan, tapi fastabihul khairat, berlomba dalam kebaikan. Iya, tepuk tangan, atuh udah capek ngomong orang tepuk tangan pisan. Iya. Toh ujung-ujungannya yang namanya sekolahan tetap penuh dengan siswanya, tidak dari Pulau Murub, dari luar. Iya, alhamdulillah kalau saya liatin. Saya tadi ngelihat ibu-ibu yang nyawer aja saya tidak kenal nih. Bukan orang Pulau Murub ternyata banyaknya. Ya alhamdulillah, yang namanya siswa mah nanti Tuhan yang menggerakkan, kita tugasnya buka yayasan, yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bukan menggurui tapi memotivasi ini Bu Ade. Selanjutnya, sekolah sekarang itu gedungnya semakin megah, gedungnya semakin tinggi. Lain dengan halnya kita sekolah dulu. Tapi perlu diingat, semakin majunya era globalisasi, era digital dan segala macam, sejalan dengan itu tantangannya juga luar biasa.
Saya tahu karena saya sekdes dan perangkat desa itu hampir 2-3 bulan sekali nangkepin anak-anak tawuran. Rata-rata usia sekolah. Tapi alhamdulillah hampir 5 kali siswa itu kena, anak itu kena, alhamdulillah bukan warga Sukawijaya. Cuma sayangnya keselnya ributnya di Sukawijaya. Jadi Polsek bilang itu dianggapnya warga Sukawijaya, padahal bukan di Sukawijaya. Kemarin setiap bulan puasa kita dengan perangkat desa di tanjakan itu ngawal. Kalau subuh itu ngomongnya olahraga. Tapi ibu-ibu, terutama orang-orang Pulau Muru, Pulau Kecil dan sekitarnya, Sukawijaya secara umum, jangan salah kalau anak-anaknya bawa kain, kainnya dilipat, dalamnya ada batunya itu. Saya bukan katanya, karena saya dengan perangkat desa nongkrong di lokasi. Ternyata ada penyusupnya, orang luar banyakannya. Nyusupnya di kita di sini. Makanya ibu bapak, orang Sukawijaya khususnya, kalau melihat anak-anak seperti itu, tangkap saja. Karena ngotorin wilayah kita. Dan semua tentunya kita sebagai orang tua tidak setuju dengan hal itu. Dasarnya apa? Anak-anak kita kalau ribut tidak mungkin berani karena dia bawa senjata tajam. Diundang dari misalkan, mohon maaf nih kalau ada orang Bulak Temunya, dari Bulak Temu diundang ke Pulau Murung, dari Bancong diundang ke Pulau Murung. Dia tidak berani kalau tidak disertai dengan mabuk. Itulah sumbernya adalah narkoba. Sekarang mohon maaf, mungkin tingkatan narkobanya bukan tingkatan ektase, tapi masih pel-pel yang dulu kita pel BK, sekarang itu eksimer dan remadol yang sudah dijual bebas di Sukawijaya, di Pulau Murug bahkan. Ini tantangan bagi orang Pulau Murug. Jangan sampai pendidikan kita maju, itunya juga maju. Makanya bagaimana? Pendidikannya supaya tumbuh, itunya supaya tidak tumbuh. Bagaimana caranya? Makanya saya sering komunikasi dengan para tokoh agama, ayo ulama dan umaro baru jadi satu untuk menghalangi hal itu. Karena itu sumber malapetaka. Anak-anak kita tidak akan ribut, tidak akan tawuran kalau tidak minum itu. Tapi sayang Bapak, bukan berarti kami sebagai pemerintah desa, sebagai kepala desa tidak ngeh dengan hal itu. Saya selalu komunikasi dengan Pak Kapolsek. Bahkan kalau minggon saya paling keras menyikapi narkoba. Ketika saya laporan, yang namanya eksimer dan remadol itu katanya bukan masuk dalam kategori narkoba. Saya tahunya dari Pak Kiai, Islam itu hukumnya paten. Kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Itu hukum agama. Tapi kalau negara, kita mau ngomong apa? Akhirnya apa? Ditangkap 2-3 malam, tebus 2-3 juta, keluar lagi. Yang nangkep pegawai desa, yang dapat duit, iya. Pegawai desa selalu salah. Ketika dibiarkan, ya salah. Ditangkap juga, orang tuanya ngomong, hei, pegawai saya ini mau orang kira-kira, itu bang bocah begitu gini, tangkap baik. Salah baik. Salah maning son. Iya. Jadi itu, karena apa? Karena itulah yang meracuni anak-anak kita. Itulah yang meracuni remaja-remaja kita. Itulah yang ngerecokin pendidikan kita. Kalau pengen kita mah, ya ditangkaplah, diproses. Walau bagaimana juga itu adalah narkoba kalau menurut pandangan saya. Karena awal dari narkoba itu adalah itu. Kalau ngomongnya obat penenang di rumah sakit, itu ada dosisnya, ada ukurannya di dokter. Tapi ketika dikonsumsi sama anak-anak kita, di luar batas dosis. Tidak ada resep dari dokter. Akhirnya apa? Mereka ngeplay, mereka mabok, bisa tawuran dan segala macam, itu sumbernya itu. Ya, makanya kita pegawai desa, ibu bapak, hampir 4 kali ada orang luar, orang provinsi luar, tidak saya sebutkan namanya, orang provinsi luar ngontrak di sini. Jadi nanti kalau orang Pulau Murug, orang Kampung Gubuk, Balong Gubuk yang daerahnya sudah rame, punya lahan, punya warung, punya ruko, kalau ada yang mau ngontrak, ngomongnya buat alat kecantikan, itu bohong ibu bapak. Di dalamnya narkoba, di dalamnya eksimer, remadol dan teman-temannya. Yang buat kedok adalah kecantikan. Berapa kali di Sukawijaya? Cuman lucunya, ketika kita gedor, kita ambil, kita gerebek, ambil bebeknya, backingnya berbintang 2. Itu kesulitan kita. Iya. Saya ingat ajaran guru-guru. Di desa pun, kalau kita amanah, kalau kita menjalankan dengan real, dengan syariat agama, sama juga ibadah. Saya pegang itu.
Termasuk memberantas narkoba, bagi saya itu adalah kezaliman, itu adalah kemungkaran. Karena tanggung jawab kemungkaran bukan tanggung jawab kiai dan ustadz saja, tanggung jawab kita bersama, baik itu pegawai desa ataupun wali murid. Kalau itu akan kita laksanakan, insya Allah dunia akan aman. Tapi lagi-lagi kadang-kadang penegak hukumnya, kalau saya nyalain juga kurang benar. Kalau menurut pandangan saya, itu tukang jamu, jamunya dipajang, oplosannya mah dikolong. Kalau boleh saya tahu, yang paling miris ada lagi, mungkin kalau di Pulau Murup, di Sukawijaya belum ada yang namanya jaipongan. Itu di depan jaipongan ada meja, ada minuman keras, bir segala macam itu. Lucunya itu, dia nenggak siang-siang, disaksiin sama istrinya, sama cucunya, sama anaknya dengan tenangnya. Kok enggak diberantas? Makanya kalau ada minggon, saya paling keras Pak, Ibu. Tapi ya apa? Tidak berdaya dengan suara saya yang hanya sekedar ini. Maksud saya, kalau memangnya sudah tidak bisa dilarang, atau kalau mau minum ngumpet, atau jangan kelihatan anak cucu siang-siang. Ya, ini tantangan. Makanya semakin banyak pendidikan, semakin maju pendidikan kita, tantangannya juga semakin ada. Apalagi wilayah kita, lihat ibu-ibu dari Sukatani, dari Bancong sampai Kampung Gubuk sampai Pulau Murup, perumahan sudah berapa? Artinya apa? Pendatang kita semua semakin banyak. Ketika pendatang itu berbaur pahamnya, kalau paham masih mending, kunut tidak kunut masih mending. Kalau non muslim yang datang, mau siapa yang menghalangi? Kepala desa, pemerintah desa, tidak ada aturan. Pegawai desa, lurah tidak ada aturan untuk melarang. Dia non muslim misalkan nggak boleh tinggal di sini, nggak ada larangan. Artinya apa? Ketika non muslim masuk, ketika orang yang tidak benar masuk ke wilayah kita, anak kita fondasinya sudah kuat. Anak kita ajaran Islamnya sudah mapan, sudah tangguh. Ketika tantangan datang pun kita sudah tidak tergoyahkan lagi. Makanya masukkan anak-anak kita ke pendidikan-pendidikan seperti sanawiyah seperti ini, agar supaya ngerti agama, ibu bapak, ngerti agama. Ya, kadang-kadang kan anak kita sekolah mah di SMK aja biar gampang kerjanya. Bu, tahu saya ada beberapa anak Sukawijaya masuk kerja, ijazahnya boleh ngedompleng, tidak punya ijazah tapi masuk kerja. Ada yang ijazahnya tinggi, ijazahnya SMK dan segala macam, kenyataannya tidak kerja sampai sekarang. Jadi jangan mengandalkan ijazah kalau mau kerja. Iya, kadang-kadang begitu, jangan masuk sekolah itu, kerjanya susah. Ada ibu-ibu yang begitu, bapak-bapak yang begitu. Makanya anak-anak kita masukkan ke sekolah-sekolah agama seperti ini. Agamanya dapat, umumnya dapat, ijazah dapat. Iya, kalau di umum doang agamanya kurang. Iya, masalahnya apa? Sekarang itu tantangannya sudah luar biasa. Sekali lagi, karena memang apalagi Sukawijaya sudah ada Pertamina, yang tentunya gaungannya para pendatang, para orang mau membebasin tanah, para orang yang mau beli tanah, mau bikin rumah di sini, mau tempat tinggal di sini, itu sudah makin ada. Itu tantangan bagi kita. Oleh karena itu, anak kita harus dijejeli dengan ajaran-ajaran agama. Anak kita harus dididik dengan pengetahuan Islam, agar supaya kita para orang tuanya tidak repot dalam mendidik anak-anak kita, dalam mengawasi anak-anak kita. Karena zaman sekarang sudah luar biasa, ibu bapak, apalagi sekarang sudah zaman digital. HP itu bu, HP kita sebagai pemerintah, guru, orang tua sudah dikibuli dengan anak-anak kita. Dikiranya anak kita di dalam main HP itu sekedar WA, sekedar WhatsAppan, sekedar Facebookan, padahal ada permainan judi di situ. Apa namanya main judi? Tahu ibu-ibu, Selok dan teman-temannya. Iya, dikiranya bahkan polisi pun dikibuli, dianggapnya anak-anak ngumpul main HP, dianggapnya sekedar medsos, padahal lagi judi. Kalau judi dulu itu kartunya kelihatan, koproknya kelihatan, digerebek. Lah ini malah pegang HP, gimana tahu? Siapa yang tahu? Makanya awas, harus lebih hati-hati ibu bapak. Jangan anak kita kelihatannya alim. Anak saya mah di rumah saja, di kamar dulu, orang kemana-mana. Begitu ditangkep, lurah dipel sama polsek. Nih warga ibu, warga bapak kena, tangkep. Ternyata anak ibu. Bahkan yang kemarin pada kena itu bukan anak yang bertato, bukan anak yang pakai anting-anting, anaknya pakai peci, pakai kain tiap hari.
Kita ketipu dengan tampang-tampang anak kita. Makanya ibu bapak yang paling efektif ibu itu adalah ibu sama tangganya tuker, Bu. Tuker pengawasan. Anak kita lagi bader-badernya ada orang tuanya, belaga alim, Bu. Belaga alim. Nanti saling tuker pengawasan. Kalau anak kita misalkan nitip sama tangga kita, kalau melihat anak kita kagak bener tolong bilangin. Sebaliknya. Tapi lagi-lagi susah itu, Bu. Orang RT aja ngebilangin sama bapak dan ibu, anak ibu kelihatan di sana lagi mabok, bukan terima kasih malah marah itu. Bisa-bisanya ngatain anak kita lagi mabok, belum tentu anak dia juga. Jadi ketika kita memberikan pengertian, memberi informasi, kadang-kadang berbuat baik, tidak selalu ditanggapin baik sama tangga kita, padahal tujuannya baik. Ya, kenapa, Bu? Kita juga sekarang ini bukan saking benernya, Bu, karena kita didaulatnya sebagai kepala desa, yang ngomongnya harus kayak tokoh. Iya. Jadi lagi-lagi kita harus waspada dengan zaman sekarang yang memang zamannya sudah sulit dikendalikan, sulit diawasi dan segala macam. Oleh karena itu kita sebagai pemerintah desa, Kang Haji, mari kita kerjasama, karena selama ini kita juga bukan tidak engah, tapi selalu engah kalau saya lihat anak-anak yang ngondro, anak-anak yang nongkrong di pinggir jalan waktu-waktu belajar, saya selalu usir. Karena saya juga pernah sekolah, masa jam 8, jam setengah 9 ketika ditanya ngomongnya lagi istirahat. Istirahat itu tahu jamnya jam berapa, karena saya juga sama ngalami sekolah. Itulah, jadi kalau saya lihat anak yang sekolah di Sukatani, ngondronya, bolosnya di Pulau Murup di Sukawijaya, anak yang dari Sukawijaya bolosnya di Sukatani kalau saya amati. Oleh karena itu, ibu-ibu kalau anaknya pengen pinter, kalau anaknya pengen pendidikannya lebih meningkat, komunikasi dengan guru, komunikasi dengan dewan guru. Jangan dilepas dari rumah, nih bensinnya, nih motornya, nih buat pulsanya, buat kuotanya, nih buat beli esnya. Jangan selalu dipercaya dilepas dari rumah, ibu bapak. Komunikasi, bila perlu ibu bapak harus tahu nomor guru kelas anak kita harus tahu. Untuk memudahkan komunikasi, anak saya ada nggak di sekolah? Nggak apa-apa. Apalagi kalau seminggu sekali datang ke sekolahan, bawa makanan buat guru, luar biasa itu. Iya, jadi nanya, guru bagaimana anak kita? Jangan sudah 1 bulan dikasih surat, anak kita tidak masuk dalam 1 bulan. Iya, jadi karena sekolah mah cuma dalam 24 jam sehari semalam itu, sekolahan cuma sekedar beberapa jam, paling juga 3-4 jam, selebihnya 20 jam sama ibu dan bapak. Jadi jangan selalu percaya, artinya jangan selalu menyerahkan sama sekolah. Sekolah cuma 4 jam, tapi lebihnya adalah kita, gitu ya. Bapak ibu hadirin sekalian, jadi kalau ngomong udah keenakan, kelamaan ini. Mohon maaf kalau saya ngomongnya ngelantur, kalau banyak salah, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.